Terima kasih waktunya untuk Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ian Gibranata. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ICA Indonesia karena sudah secara rutin membuatkan wadah untuk sharing mengenai supply chain management improvement maupun project-project. Jadi uh, saya kira ini yang keempat saya sharing di uh, event ini ya mungkin. Nah, jadi pada event kali ini saya ngikutin tema besarnya. Jadi tema besarnya yang sekarang lagi uh, booming itu kan lebih ke sustainability. Nah, maka pada hari ini saya akan coba sharing circular supply chain di salah satu industri manufacturing. Nah, tadi udah sempat juga diinfo oleh Bu Enda. Jadi saya saat ini kerja di Sinar Baja Elektrik, yaitu salah satu perusahaan manufaktur loudspeaker, kalau teman-teman tahu. Nah, jadi saat ini saya pegang di Operation Excellence dan Compliance Manager. Jadi semua project improvement dan supply chain efisiensi itu saya handle. Nah, ini adalah background saya, mungkin singkat aja. Nah, untuk bahasan kali ini itu saya akan membahas ada 4 poin, ada 5 poin. Yang pertama itu konsep circular supply chain. Nah, itu kayak gimana konsepnya, terus kemudian yang kedua urgensi implementasi supply chain di industri manufaktur, itu kenapa kok urgent harus diimplementasikan, terus kemudian langkah implementasinya kayak gimana, kemudian kalau misalnya kita udah mengimplementasikan apa sih manfaat yang diperoleh. Jadi kita akan bahas juga peta manfaat circular supply chain. Nah, kemudian di akhir kita akan coba saya coba akan sharing case studi implementasi circular supply chain yang real terjadi di perusahaan manufacturing. Nah, jadi yang poin 1 sampai poin 4 ini itu lebih konsepnya dulu. Kemudian yang poin terakhirnya kita akan coba bahas dan coba saya paparkan apa sih kendalanya kalau misalnya circular supply chain ini diimplementasikan. Nah, gini. Jadi mungkin ini konsep awalnya dulu. Jadi secara definisi supply chain circular supply chain itu sebenarnya adalah rantai pasok yang mengadopsi prinsip circular economy. Jadi mirip-mirip. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat flow-nya, jadi ini kan yang hitam adalah aliran supply chain dari material, supplier, manufaktur, distributor ke customer sampai ke disposal. Nah, jadi di sini itu ada dua jenis circular economy atau supply chain. Nah, yang saya akan coba bahas di dalam itu yang di technical goods, karena nanti contoh case studinya ada di perusahaan manufaktur loudspeaker kebetulan. Nah, jadi inti prinsipnya adalah mengintegrasikan 3R. Jadi ada reduce, reuse, recycle dalam setiap tahap supply chain. Jadi misalnya dari material ke supplier ke manufaktur, kemudian nanti di manufaktur ini ada barang yang reject, itu akan bisa dikembalikan lagi ke manufaktur. Jadi ada yang namanya remanufaktur. Kemudian nanti kalau misalnya dari user ataupun dari customer itu juga ada yang rusak, itu bisa dikembalikan, di recycle lagi ke suppliernya. Nah, jadi di konsep ini yang coba saya gambarkan adalah perbedaan antara linear dengan sirkular. Nah, kalau linear itu kan lebih dari material sampai dibuang. Jadi konsepnya take, make, kemudian dispose, jadi langsung dibuang. Nah, sedangkan kalau sirkular yang di technical good ini, poinnya adalah memastikan output akhirnya ini harus kembali ke input. Nah, jadi gimana caranya produk WIP maupun produk jadi itu bisa dibalikan lagi ke tahap-tahap supply chain, baik ke manufakturnya maupun ke distributornya ataupun langsung ke suppliernya langsung. Itu. Jadi konsepnya sebenarnya adalah lebih ke adanya sirkulasi material ya.
kayak gitu. Nah, terus kita akan bahas juga nih urgensinya. Kenapa sih kok kita perlu nih mengimplementasikan circular ekonomi atau circular supply chain? Kenapa kok industri itu biasanya mau untuk mengimplementasikan ini? Yang pertama itu adanya tekanan lingkungan. Jadi industri otomotif itu kan penyumbang 10% emisi karbon global ya. Jadi mau nggak mau harus mengimplementasikan circular supply chain untuk meredus emisi tersebut. Kemudian juga ada regulasi global. Seperti contohnya di Uni Eropa itu mewajibkan 85% komponen, hampir 85% komponen kendaraan listrik itu harus didaur ulang, harus bisa digunakan ulang. Nah, kemudian alasan yang ketiga itu lebih ke keterbatasan sumber daya. Jadi kayak misalnya ada bahan-bahan spare part yang menggunakan bahan baku kritis itu kan semakin langka dan semakin mahal. Nah, itu harus bisa didaur ulang. Jadi karena adanya keterbatasan sumber daya. Kemudian yang keempat lebih ke tuntutan pasar dan reputasi. Jadi secara customer dan stakeholder itu semakin peduli dengan adanya keberlanjutan ya, sustainability. Yang mana eh, emang banyak sekali event-event yang menyongsong ya, menyongsong tema-tema keberlanjutan seperti yang dilakukan di tema event SCIS 2025 ini. Nah, kemudian urgensi yang terakhir, nah ini yang paling diminati oleh tiap perusahaan ya, lebih ke keuntungan ekonomi. Jadi adanya efisiensi jangka panjang. Entah itu hemat bahan bakunya, ada pengurangan biaya pembuangan limbah, dan lain-lain. Nah, kemudian langkahnya gimana sih biar perusahaan manufaktur itu bisa melakukan circular ekonomi atau circular supply chain. Nah, jadi di sini ada 5 poin ya, teman-teman ataupun para praktisi di perusahaan manufaktur. Kalau ingin mengimplementasikan circular supply chain itu bisa menembak dari poin-poin ini. Yang pertama dari produk desainnya dulu. Nah, dari produk desain ini kan kita bisa membuat desain yang modular dengan memilih material yang ramah lingkungan atau dapat didaur ulang. Jadi dari desainnya itu udah diarahkan seperti itu. Kemudian dari supplier, nah dari supplier ini juga dipilih kriteria supplier yang menyediakan bahan daur ulang seperti biomaterial atau scrap ya. Nah, itu juga bisa disertakan persyaratan keberlanjutan di dalam kontrak suppliernya itu. Nah, kemudian di inventory management itu juga bisa menerapkan FIFO atau LIFO ya, yang mempertimbangkan umur material. Nah, jadi bisa meminimalkan overstock yang bisa menjadi limbah. Nah, kemudian di poin yang keempat itu bisa juga lewat proses produksi. Jadi kita harus bisa mengintegrasikan reduce, reuse, recycle atau mengimplementasikan remanufaktur untuk produk yang cacat. Jadi produk yang cacat itu nggak dibuang tapi dicoba untuk di-rework ya. Nah, itu di proses produksinya berarti. Nah, kemudian yang terakhir itu yang sering digunakan itu lebih ke reverse logistik. Jadi ada mekanisme penarikan balik produk pasca pakai dari customer OEM otomotif. Seperti itu. Baik, Nah, lagi Pak. ini adalah peta manfaatnya. Jadi kalau dilihat dari SDG itu ada yang paling utama lebih ke nomor 12. Jadi nomor 12 ini kan lebih ke responsible ke consumption and production ya. Jadi mengurangi limbah dan juga meningkatkan sistem produksi yang efisien. Nah, nanti dampaknya juga bisa ke nomor 13, mengurangi emisi karbon. Nah, nanti juga bisa berimpact ke nomor 9, mendorong inovasi teknologi dari proses manufakturnya, dan juga ke otomatis ke nomor 8 karena adanya peningkatan nilai ya. Seperti itu. Nah, itu adalah konsep awal dari circular supply chain. Nah, sekarang saya akan coba memaparkan dan sharing mengenai implementasi circular supply chain di salah satu industri loudspeaker. Nah, Sinar Baja ini kan memproduksi speaker ya. Nah, secara praktek itu sebenarnya ada jenis-jenis circular
ekonomi ataupun circular supply chain yang diakui di perusahaan. Nah, yang pertama itu based on resource-nya. Jadi ada dua ya. Yang pertama itu resource-nya dari internal company itu sendiri, yang kedua dari external source. Nah, bedanya kalau yang internal source itu ketika produknya itu cacat atau reject, dia langsung dikembalikan lagi ke proses. Nah, sedangkan kalau yang external resource itu barangnya udah menjadi barang reject dari customer, kemudian di close loop lagi ke raw material. Nah, nanti bedanya di source-nya. Jadi supplier ataupun raw materialnya ini ditambah antara raw material yang baru dicampur dengan material yang scrap misalnya kayak gitu. Nah, di sini yang di sebelah kanan itu juga kita perlu tahu juga di industri itu penggunaan circular supply chain itu ada dua, ada yang closed loop, ada yang open loop. Nah, bedanya apa? Kalau yang closed loop itu dipakai untuk produk yang sama. Jadi misalnya nih produk A, kemudian cacat nih di akhir. Nah, ketika di reuse ataupun di recycle itu akan menghasilkan produk A lagi. Nah, sedangkan kalau yang open loop itu bedanya adalah produknya menjadi produk B seperti itu. Nah, di Sinar Baja sendiri itu circular supply chain-nya adalah circular supply chain yang menggunakan external resource dan juga open loop. Nah, ini implementasinya. Jadi secara umum, secara general, ini adalah gambaran loudspeaker ya. Nah, di loudspeaker ini kan punya paling tidak ada 10 komponen dasar. Nah, dari cara implementasi yang dijelaskan di konsep awal itu kan implementasi agar supply chain sirkular ini bisa berjalan, maka desain material yang dipilih adalah material chassisnya ya. Jadi yang kita coba lakukan circular supply chain adalah material chassis. Jadi kita bedah di satu komponennya. Nah, di sini komponen chassis itu adalah berasal dari material yang bisa didaur ulang, yaitu plastik ABS. Nah, suppliernya yang dipilih juga menyediakan hafalan sebagai campuran bahan baku injection. Nah, ini adalah gambaran spesifikasi dari chassisnya. Nah, ini adalah produk dari salah satu OEM kita. Jadi ini adalah produknya yang akan dilakukan circular economy. Nah, karena tadi di Sinar Baja ini menggunakan open loop, nah jadi nanti chassis ini akan diperuntukkan produk lain. Nah, produknya itu lebih ke digunakan ke salah satu tipe. Nah, ini nama tipenya adalah 6in 638 curve. Nah, jadi di sini itu juga nggak langsung jadi gitu ya. Jadi perlu adanya trial komposisi material hafalan dulu dari supplier. Misalnya 100% hafalan, terus ada 70%, ada 30%. Nah, gitu. Nah, jadi setelah udah jadi, finalnya itu 70 yang murni, 30% yang hafalan.